Literasi digital dan hubungannya dengan kecakapan. Seperti saya katakan, tiga dimensi itu tidak bisa dielakkan. Dimensi teknis itu harus, karena untuk coding itu basisnya pengetahuan teknis. Kemudian tapi aspek social responsibility juga menjadi sangat penting. Demikian tanggapan saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Laras Karasih. Kita sekarang pindah kepada penyangga keempat, Dr. Niken Febrina Ernung Tias, Magister Sains, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Adrianus, Ketua Sidang. Selamat sore, Prof. Vendus, Mas Tamam. Selamat ya, Mas Tamam, sudah sampai tahap ini. Tahap yang dinanti-nanti akhirnya datang juga. Mas Tamam, dari saya ada 2 pertanyaan yang silakan nanti langsung dijawab saja. Yang pertama, literasi digital yang Mas Tamam angkat dalam disertasi ini memiliki isu yang sangat kekinian, terutama sekarang literasi digital ini sangat menantang dengan adanya artificial intelligence atau digital intelligence yang membuat komunikasi menjadi multimodal communication dengan melibatkan banyak sekali aspek yang sebelumnya itu tidak pernah. Misalnya menggabungkan teks, audio, audiovisual, images, grafis. Nah, ya pertanyaan saya adalah bagaimana disertasi ini atau penelitian ini bisa menjelaskan kebijakan literasi digital dari Kominfo itu untuk menghadapi tantangan literasi digital dalam bentuk artificial intelligence yang bentuknya sangat multimodalitas ini dan sangat bertolak belakang dengan konsep literasi digital, terutama dalam pendidikan yang Mas Tamam tadi sebutkan sebagai baca tulis. Kemudian pertanyaan saya yang kedua adalah, dalam disertasi Mas Tamam juga menyebutkan ada 3 dimensi literasi digital, yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap. Dan dalam disertasi ini disebutkan bahwa kebijakan literasi digital itu didominasi oleh dimensi sikap. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan literasi digital ini akhirnya mengkonstruksi dimensi sikap tersebut dan meninggalkan dimensi 2 lainnya yaitu pengetahuan dan keahlian. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Niken Febrina Ernung Tias, MSI. Literasi digital Kominfo harus memperluas cakupan dari tidak sebatas permasalahan tidak sebatas permasalahan media, tapi termasuk di dalamnya adalah permasalahan literasi itu sendiri dan juga permasalahan misalnya eksklusi digital. Metode analisis yang dilakukan sudah menunjukkan bahwa permasalahan kebijakan literasi Kominfo sebatas permasalahan media. Padahal permasalahan digital tidak hanya sebatas permasalahan media, tapi juga ada digital, contohnya digital divide. Dan itu bisa diatasi melalui pemerluasan dari cakupan permasalahan yang terkandung di dalam kebijakan itu sendiri. Apakah itu hanya Kemkominfo? Barangkali tidak, tapi itulah di awal tadi saya sebutkan pentingnya kolaborasi dengan kementerian lain, misalnya KPAI misalnya atau Kemendikbud. Yang kedua, kenapa sikap penelitian menunjukkan memang karena permasalahan yang diajukan itu adalah permasalahan media, sehingga memang yang solusinya itu adalah solusi literasi media. Bagaimana kebijakan ditetapkan juga akan menentukan bagaimana solusi ditetapkan kemudian. Dan karena permasalahannya itu adalah permasalahan media, jadi literasi yang diajukan itu adalah literasi media, khusus berorientasi pada sikap. Kebetulan dalam 3 dimensi itu, literasi media itu dalam 3 dimensi itu berfokus pada peningkatan dimensi sikap social responsibility. Agak sulit untuk membuat garis demarkasi yang jelas antara dimensi pengetahuan, dimensi keahlian dan dimensi sikap social responsibility. Tapi proporsi itu ada pada dimensi sikap. Jadi aspek-aspek kritik terhadap media, pesan-pesan media, pesan-pesan negatif, konten media dan segalanya itu ada pada dimensi sikap yang bertanggung jawab secara sosial. Demikian tanggapan saya. Cukup? Tuh. Baik. Kita pindah ke penyangga kelima,
yakni Saudara Dr. Hendriani, Sarjana Sosial Magister Sains, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Pertama selamat untuk Prof. Vendus sudah berada di tempat ini dengan semua perjuangan yang panjang. Saya cukup terharu dengan membaca disertasi ini karena mengingat bagaimana sejarah, ada Mbak Novi juga di sini, ada Mbak Santi gitu ya, ada Mbak Nina, bagaimana kita memperjuangkan literasi media aja didengar sama orang pemerintahan tuh sulit. Sekarang sudah menjadi sebegitu berkembangnya sehingga sangat mengharukan membaca disertasi ini. Nah, saya ingin tahu dalam disertasi ini, Saudara Prof. Vendus sudah menemukan bahwa ada banyak aktor yang berperan dalam literasi digital di Indonesia. Ada pemerintah di sini, ada konsultan internasional, dan ada entitas publik. Namun, riset ini kemudian difokuskan kepada aktor negara, seperti yang diangkat oleh penguji ahli yang pertama. Dalam hal ini adalah Kominfo, Komdigi sekarang. Nah, padahal aktor negara yang lain seperti Kemendikbud juga sudah ada identifikasi sebelumnya. Nah, pertanyaan saya kepada Saudara Prof. Vendus sebagai peneliti, apa yang menjadi pertimbangan Anda sehingga riset ini benar-benar hanya fokus kepada kebijakan dari Kominfo pada masa tersebut? Kenapa kemudian tidak dikembangkan kepada aktor-aktor negara yang lain? Terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Hendriani, di awal penelitian dalam latar belakang itu saya menyebutkan beberapa, ada dua sebenarnya gerak konsep literasi digital yang berkembang, dan yang berkembang pertama itu adalah gerakan literasi digital yang bergerak di tengah masyarakat. Akademisi, pegiat-pegiat sosial itu mengembangkan konsep literasi digital itu. Itu bukan sesuatu yang dinafikan, tapi memang fokus peneliti itu adalah kebijakan, dan memang kebijakan itu wilayahnya pemerintah. Dan kenapa sebatas pemerintah dan bukan Kemendikbud? Itu saya hanya pijakannya itu pada studi-studi sebelumnya yang memang menegaskan bahwa literasi digital itu di Kemendikbud belum dilakukan. Dan memang satu pijakan yang saya pegang adalah bahwa terminologi kebijakan literasi digital itu secara spesifik dan eksplisit itu dinyatakan melalui kebijakan literasi digital Kemenkominfo, dan itu secara struktural dari atas sampai ke bawah direpresentasikan dari Presiden Jokowi ke Menteri. Kendati pun itu tidak termasuk dalam regulasi, tapi minimal itu sudah tercakup di dalam register. Pijakan terminologis itu yang menjadi salah satu catatan kenapa pada pihak kenapa saya berorientasi pada kebijakan Kemenkominfo, bukan Kemendikbud misalnya. Saya membatasi bahwa ini bukan pada praktik sosial yang sebagaimana dilakukan dalam literasi sekolah, tapi pada konsep penggunaan literasi digital itu dalam kebijakan. Terima kasih. Demikian tanggapan saya. Bagaimana? Tampaknya saya nggak punya waktu untuk bertanya lagi, tetapi saya ingin mengingatkan kepada Saudara Prof. Vendus yang akan menjadi doktor ini, bahwa ada social responsibility juga sebagai tindak lanjut dari riset ini, bagaimana pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu sampai sekarang belum disentuh dalam berbagai kebijakan di negara ini. Dan ini menjadi PR berikutnya ya untuk gerakan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hendriani. Terakhir, saya persilakan kepada penyanggah sekaligus kopromotor Ibu Novi Kurnia, Magister Sains PhD, untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ketua Sidang. Selamat Mas Tamam. Saya kira saya juga terharu ya bisa ngelihat Mas Tamam berdiri di sana dan melihat cetakan ini setelah perjuangan yang tentu saja tak mudah. Terima kasih juga tadi dari para penyanggah ya, Mas Ilmar, Mas Anton, Mbak Laras, Mbak Niken, dan Mbak Hendri. Saya ingin menekankan beberapa dari pertanyaan yang tadi saya ingin Mas Tamam memberikan jawaban yang secara clear dan argumentatif ya. Tadi hal yang menarik adalah yang pertama kebijakan literasi digital yang difokuskan pada aktor negara terutama Kemenkominfo ini kan cenderung gitu ya teknologi driven dan cenderung hanya melihat dari sisi dimensi sikap dibandingkan dengan dimensi yang lainnya. Nah,
tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Hilmar ya, bagaimana kemudian dengan ekologinya ya, atau ekologi digital. Saya ingin bertanya pada Mas Tamam, bagaimana kemudian resiko dalam konteks tantangan maupun peluangan ketika kebijakan literasi digital itu bersifat teknologi driven dan kemudian cenderung fokus ke sikap dibandingkan dengan yang lain. Pertanyaan berikutnya, yang kedua, menjadi konsekuensi dari pertanyaan pertama, apa yang kemudian ditawarkan oleh Mas Tamam sebagai pengetahuan baru untuk melihat fenomena ini, terutama dalam konteks kajian literasi digital secara spesifik maupun kajian komunikasi digital secara lebih luas. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kopromotor Novi Kurnia PSD. Kenapa literasi? Kalau jika berfokus semata pada literasi, pada dimensi sikap itu akan mengabaikan aspek-aspek aspek-aspek pengetahuan kognitif dan keahlian fungsional. Salah satu dimensi yang memang perlu adalah dimensi keahlian fungsional dengan dimensi keahlian fungsional memang penyediaan dari akses itu menjadi prasyarat karena itu keragam penggunaan teknologi. Penelitian ini ingin meletakkan bahwa secara kerangka memang perlu meningkatkan jangkauan dari kompetensi-kompetensi yang ditawarkan dalam kerangka literasi digital itu. Jadi tidak sebatas pada misalnya media sosial, tapi ya aspek-aspek dari teknologi digital itu sendiri. Contohnya adalah misalnya persoalan coding sudah mulai diajukan oleh pemerintah. Tapi apakah itu coding itu pada satu sisi apakah coding itu juga mencakup permasalahan social responsibility, kita belum tahu seperti apa petanya, kerangka yang diajukan. Tapi apakah misalnya aspek-aspek yang sangat teknis dari digital kompetensi itu sendiri harus dimasukkan ke dalam kompetensi literasi digital Kominfo, menurut saya itu yang untuk pengembangan selanjutnya menurut saya perlu dikembangkan. Dan itulah salah satu dari tawaran penelitian ini bahwa proporsi pengetahuan kognitif dan juga proporsi dimensi keahlian fungsional itu harus ditambah proporsinya pada kerangka literasi digital Kominfo. Sehingga tidak berat sebelah, hanya berorientasi pada media-media sosial. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Gimana? Yang kedua, Mas Tamam, kira-kira kontribusi utamanya apa nih, Mas Tamam? Kerangka kebijakan literasi di Kominfo secara keseluruhan harus dikembangkan, tapi dengan prasyarat bahwa kolaborasi itu harus mencakup aspek-aspek sumber daya digital dan juga sumber daya sosial. Sumber daya digital, tadi saya sudah ungkapkan bahwa sumber daya digital itu adalah mencakup pengayaan konten kreasi berat dengan ragam bahasa dan budaya yang ada, karena itulah yang ditawarkan oleh kerangka literasi Kominfo. Salah satu timuan dari disertasi ini adalah adanya kekhasan keindonesiaan dari literasi digital Kominfo, dan itulah yang perlu dikembangkan. Tapi caranya apa? Dengan kolaborasi dengan kementerian-kementerian lain, contohnya Kemendikbudristek misalnya, untuk masuk ke wilayah bagaimana konten itu disediakan, dan itu ada di sana, dan juga kementerian lain yang memungkinkan, misalnya Dikti. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkanlah saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Kepada Bapak Hilmar Farid PhD akan dihubungi pihak program studi untuk proses penilaian. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.